Menantu Super Han San Qian. Bab 6231, mengangkat pisau. Tukang daging itu tidak banyak bicara, dan juga menepuk leher Lu Shen dengan ringan, lalu mengangkat pisaunya. Tukang daging dapat menjamin bahwa itu akan semudah memotong melon dan sayuran setelah pisau ini jatuh, dan kemudian pisau berikutnya jatuh. Erhu takut, tetapi dia juga tahu bahwa tidak ada ruang untuk bermanuver pada saat ini. Dia menutup matanya rapat-rapat dan menunggu keputusan takdir. Tukang daging itu menarik napas dalam-dalam, dan detik berikutnya, dia menahan napas dan menebas dengan pisaunya. Ampuni nyawanya. Jepret. Sebuah batu tiba-tiba terbang keluar dan mengenai bilah pisau tukang daging yang jatuh. Meskipun tukang daging itu sangat kuat dan batu itu sangat kecil, di bawah hantaman batu kecil itu, pisau besar tukang daging itu masih menyimpang dari arahnya, dan akhirnya terlepas dari tangannya dan mengenai batu di sebelahnya. Setengah dari bilah pisau itu tertancap ke batu, yang cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya kekuatan ini. Keduanya membuka mata mereka dan melihat ke belakang. Lotus, yang baru saja berlatih, telah keluar sekarang. Dia menjepit jarinya sedikit, dan jelaslah bahwa batu tadi berasal dari tangannya. Han San Qian mengikuti bersama kepala desa dan sekelompok penduduk desa. Lian Hua tiba di depan Lu Shen dan Erhu, dan mengangkat tangannya untuk memobilisasi sedikit energi sejati, yang membuat kedua orang itu takut hingga berpikir bahwa dia akan menghadapi mereka secara pribadi, tetapi sedetik kemudian, tangannya sedikit miring, dan mengangkat kedua orang di tanah ke udara. Kakak Lian Hua, kata Erhu dengan sedikit terkejut. Ada juga kilatan keterkejutan di mata Lu Shen. Mungkin dia tidak menyangka bahwa saat ini, Lian Hua akan berdiri dan menyelamatkan mereka. Namun, keterkejutan ini cepat berlalu. Dia lebih ragu-ragu tentang bagaimana menghadapi saudara perempuannya. Bagaimanapun, hubungan antara kedua saudara kandung itu sangat baik sebelumnya, tetapi menjadi canggung lagi. Setelah kecanggungan itu, sebenarnya tidak ada banyak kebencian dalam semalam, tetapi sekarang saudara perempuan itu benar-benar berbeda dari saudara perempuan sebelumnya, dan kesenjangan antara kedua tingkatan itu telah melebar. Kecanggungan ini tampaknya telah menjadi tidak dapat dipecahkan. Beberapa hal tampak sederhana, tetapi semakin banyak kesalahpahaman, hal-hal sederhana akan menjadi sangat rumit. Akhirnya, mereka semakin menjauh dan tidak bisa dilepaskan lagi. Kakak Lian Hua, terima kasih telah menyelamatkan hidup kami. Kami memang salah sebelumnya, aku. Erhu buru-buru mengungkapkan rasa terima kasihnya. Melihat Lu Shen tidak bergerak, dia bahkan mencoba menarik Lu Shen ke bawah. Bagaimanapun, kakakmu telah menyelamatkan hidupmu, jadi kamu seharusnya membuat pernyataan, kurang lebih. Namun, Lu Shen tidak bisa melepaskan mukanya dan tidak mau melakukannya. Tepat ketika Erhu sedikit cemas, Lian Hua mengangkat tangannya dengan wajah dingin untuk menghentikannya, tidak perlu bicara lagi, aku menyelamatkanmu hari ini karena Lu Shen dan aku adalah saudara kandung. Dia akan mati, aku tidak bisa hanya melihatnya mati, dan dia telah melakukan kejahatan hari ini, dan aku juga memikul tanggung jawab tertentu, jadi menyelamatkanmu hari ini juga merupakan tanggung jawabku. Tapi ini yang terakhir kalinya. Mulai sekarang, keluhan kita sudah lunas, dan kita tidak berutang apapun kepada satu sama lain. Tentu saja, kamu tidak punya saudara perempuan sepertiku, dan aku tidak punya saudara laki-laki sepertimu. Kata-kata Lian Hua dingin dan kejam, dan bahkan mengejutkan Lu Shen. Bagaimanapun, menurut kesannya, adiknya tidak pernah seperti ini, tetapi sekarang, dia menjadi sangat aneh. Namun, yang membuatnya semakin tidak dikenalnya adalah apa yang sebenarnya dikatakan Lian Hua. Kamu ingin memutuskan hubungan antara kamu dan aku. Lian Hua mengangguk, iya. Setelah selesai berbicara, Lian Hua berbalik dan menatap kepala desa tua itu, ayah, kamu mendengar apa yang baru saja aku katakan. Semua penduduk desa ada di sini, dan semua orang dapat menjadi saksi bersama. Lu Shen tercengang. Meminta kepala desa tua dan penduduk desa untuk menjadi saksi berarti adiknya serius. Kepala desa tua itu mengangguk, menatap Han San Qian dan berkata, Tuan Han, apa yang dikatakan Lian Hua masuk akal. Sebagai seorang adik, Lian Hua memiliki tanggung jawab atas kejahatan anak yang memberontak, dan sebagai seorang ayah, aku memiliki lebih banyak tanggung jawab. Tolong beri dia kesempatan.
Di masa depan, aku tidak memiliki anak ini lagi, jadi biarkan dia menjadi manusia sejati untuk sekali ini. Han Sanqian melirik kepala desa tua itu, lalu menatap Lian Hua dan Lu Shen, ragu-ragu dan mengerutkan kening. Bab 6232 Aku tidak bisa melakukannya lagi. Satu persatu, mereka menolak untuk mengakui adik laki-laki mereka, lalu yang lain menolak untuk mengakui anak mereka sendiri. Bagaimana mungkin keluarga ini masih memiliki gen atau tradisi tidak mengakui saudara? Namun, setelah sedikit terkejut, Han Sanqian langsung mengerti maksudnya. Masalah ini sangat jelas, keluarga mereka tidak mungkin memiliki tradisi ini. Oleh karena itu, Han Sanqian segera memahaminya dan tidak bisa menahan senyum tipis. Adalah normal untuk memiliki satu orang berdarah dingin dalam sebuah keluarga, dan juga normal untuk memiliki dua orang berdarah dingin, tetapi agak tidak normal jika seluruh keluarga berdarah dingin. Ya, bagaimanapun juga, hanya ada dua dari mereka di keluarganya, tetapi menilai dari sikap keluarganya sebelumnya terhadap Lu Shen, mereka semua sangat memanjakan adik laki-laki mereka, jadi bagaimana mungkin mereka tiba-tiba memalingkan wajah dan bersikap kejam. Han Sanqian pada dasarnya mengetahui alasan di balik ini sekaligus, yaitu, mereka tampaknya memutuskan hubungan baik dengan orang ini, tetapi sebenarnya mereka juga menyelamatkan nyawa terakhirnya. Karena seluruh keluarga bisa menolak mengakui saudara ini, lalu apalagi yang bisa kau, Han Sanqian, lakukan? Kau hanya bisa membiarkannya pergi. Memikirkan hal ini, Han Sanqian tiba-tiba mengerti mengapa Lian Hua berlatih dengan baik, tetapi tiba-tiba terbangun dan bergegas keluar. Sebenarnya, dia seharusnya berada dalam keadaan setengah berlatih dan setengah mendengarkan setelah mengetahui bahwa saudaranya dibawa keluar. Ketika dia mengetahui bahwa saudaranya benar-benar melakukan itu, dia tidak bisa duduk diam. Ini juga normal. Bagaimanapun, Lian Hua hanya berlatih, tidak sekarat. Meskipun beberapa orang dapat memasuki keadaan tanpa pamrih saat memasuki keadaan konsentrasi, beberapa orang masih dapat mendengar beberapa suara di sekitar mereka karena pikiran mereka tidak cukup stabil dan mereka tidak cukup fokus dalam latihan mereka. Namun, situasi terakhir jelas sangat berbahaya. Namun, bagaimanapun juga, itu adalah saudara Lian Hua, satu-satunya, jadi dapat dimengerti bahwa dia gugup dan khawatir. Memikirkan hal ini, Han Sanqian menghela nafas dan menatap Lu Shen, karena kalian semua berkata begitu, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Baiklah, biarkan mereka pergi. Mendengar kata-kata Han Sanqian, Algojo segera mundur beberapa langkah. Lian Hua membungkuk sedikit, dan kepala desa tua itu juga buru-buru mengucapkan terima kasih padanya. Terima kasih, Tuan Han. Terima kasih, Tuan Han. Han Sanqian mengangkat tangannya dengan lembut, memberi isyarat bahwa mereka berdua tidak perlu melakukannya, lalu melanjutkan perkataannya kepada Lu Shen, baiklah, mulai sekarang, kalian berdua boleh pergi dari sini. Lu Shen dan Erhu tiba-tiba saling memandang, dan Erhu tampak sedikit lebih gembira. Bagaimanapun cara mengatakannya, ada fakta yang tidak dapat diubah, yaitu, setidaknya mereka tidak lagi mengkhawatirkan hidup mereka. Namun, Lu Shen tidak terlalu senang, karena dua kerabatnya yang paling dicintai, dua kerabat yang paling penting, memilih untuk memutuskan hubungan dengannya. Ketika Han Sanqian berkata bahwa mereka boleh pergi, dia tidak tahu harus pergi kemana untuk sementara waktu. Dunia ini begitu besar, tetapi untuk sementara waktu tidak ada rumah baginya. Betapa ironis dan sunyinya dunia ini. Pergi. Tetapi kemana aku harus pergi? Ini adalah pertanyaan dari lubuk jiwanya. Pertanyaan itu hampir tertanam dalam sumsum tulang, tetapi tidak peduli seberapa keras pertanyaan itu, dia tidak akan pernah dapat menemukan jawaban yang sesuai. Rumah adalah satu-satunya tempat yang bisa ia tuju, tetapi masalahnya adalah rumah ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan dirinya. Kakaknya tidak menginginkannya lagi, dan bahkan ayahnya pun tidak menginginkannya lagi. Mereka adalah dua orang yang paling mencintainya. Baginya, ia selalu percaya bahwa meskipun ia melakukan kesalahan besar, kakak dan ayahnya akan memaafkannya, dan akan mengambil inisiatif untuk berdiri di hadapannya. Namun sekarang, semuanya berbeda. Pada saat inilah Lu Shen tiba-tiba menyadari sesuatu, dan ia berlutut di tanah tanpa daya. Kemudian, ia menatap Algojo di belakangnya.
Saudara Qin, jangan mundur, majulah dan bunuh aku dengan satu pisau. Aku tahu kau tidak bisa membunuhku tanpa perintah mereka, tetapi pikirkan tentang bagaimana aku menindasmu di desa sebelumnya, jadi, ini bukan untuk urusan resmi, tetapi untuk dendam pribadi. Setelah berbicara, Lu Shen menatap semua orang yang hadir dan berkata, kalian juga, jika kalian punya dendam pribadi, kalian bisa datang kepadaku. Aku bersumpah kepada langit, dan aku menjamin kepada semua orang bahwa apakah kalian membalas dendam kepadaku, apakah itu akhirnya menyebabkan kematian atau cederaku, itu tidak ada hubungannya dengan kalian. Bab 6233 Cara Menghukum. Begitu kalimat ini keluar, banyak penduduk desa saling memperhatikan. Meskipun mereka semua berasal dari desa yang sama, secara teori saat ini, tidak perlu menambah hinaan atas luka, terutama di depan orang luar. Akan tetapi, Lu Shen melakukan terlalu banyak hal jahat di hari kerja, jadi semua orang justru semakin membencinya. Kejahatannya bukanlah jenis kejahatan yang dilakukan para penjahat desa, seperti mencuri ayam dan menyentuh anjing, yang tidak akan dihukum sampai sekarang. Kejahatannya adalah jenis kejahatan yang dilakukan seorang pengganggu, menindas wanita dan bahkan merampok dengan tipu daya, jadi intensitasnya sama sekali berbeda. Ini bahkan mungkin melibatkan kebencian yang mendalam, jadi bahkan saat ini, penduduk desa mengeluh tentangnya. Xiao Nu seharusnya menjadi orang yang berdiri secara teori, tetapi dia tidak ada di sini, dan Han Sanqian percaya bahwa dengan karakter Xiao Nu, bahkan jika dia ada di sini, dia tidak akan menuduh Lu Shen saat ini. Namun meskipun demikian, dengan hilangnya Xiao Nu dan Lu Shen dalam situasi yang menguntungkan, beberapa penduduk desa tetap muncul. Lebih dari setahun yang lalu, istriku sakit parah dan perlu disembuhkan, jadi aku berencana untuk membunuh 2 ternak di rumahku dan merebusnya untuknya, tetapi malam itu, kau dan Erhu secara paksa merampas ternakku. Kau bisa saja memakannya, tetapi kau hanya menggunakan ternakku untuk menyiksa dan membunuh mereka demi kesenangan. Tahukah kau betapa pentingnya mereka bagi istriku saat itu? Kesehatan istriku masih sangat buruk karena dia belum disembuhkan. Kau pantas mati. Demi berasal dari desa yang sama, aku tidak ingin menghukummu terlalu banyak, tetapi aku sudah menahan amarah ini terlalu lama. Setelah mengatakan itu, penduduk desa itu menendang dada Lu Shen dan menjatuhkannya. Bersama dengan satu penduduk desa kedua menyusul. Lu Shen, apakah kau ingat apa yang kau lakukan 2 tahun lalu? Penduduk desa itu juga bertanya dengan marah. Lu Shen menundukkan kepalanya, tidak mengatakan apapun, dan tidak mendongak, tetapi tidak ada kesombongan di wajahnya. Dia seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan, hanya menahan rasa sakit di dadanya yang baru saja ditendang. Putriku mencuci pakaian dengan baik. Dia tidak memprovokasi atau mengganggumu, tetapi kamu mencoba menggodanya hanya karena dia cantik. Putriku melawan, tetapi kamu mendorongnya langsung ke dalam sumur karena marah. Untungnya, ada orang lain yang hadir pada saat itu, yang dengan cepat memberitahu penduduk desa untuk mengeluarkannya dari sumur, jika tidak, dia pasti sudah tenggelam di dalam sumur sekarang. Tidak apa-apa jika kamu nakal, kami bisa mentolerirnya, tetapi kamu harus tahu bagaimana menjadi nakal. Itu sumur. Apakah kamu tahu betapa berbahayanya jatuh ke dalam sumur? Bahkan jika seseorang di dekatnya menemukannya, bahkan jika seseorang di dekatnya pergi untuk menyelamatkannya, karena medan sumur, mereka mungkin tidak dapat menyelamatkannya. Kamu benar-benar bajingan. Setelah mengatakan itu, penduduk desa itu mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya dengan keras. Tamparan ini begitu kuat sehingga bahkan pemuda Lu Shen pun tersungkur ke tanah setelah menerimanya. Namun, Lu Shen tidak hanya tidak berteriak kesakitan, tetapi dia juga segera bangkit dan terus berlutut di sana, tidak bergerak. Kemudian, penduduk desa ketiga, penduduk desa keempat. Mereka menyebutkan kesalahan Lu Shen satu persatu, dan menyebutkan berbagai kejahatannya satu persatu. Kepala desa tua dan Lian Hua tidak tahu banyak hal, tetapi sekarang setelah mendengar ini, keduanya tidak hanya terkejut, tetapi juga malu. Keduanya memang sangat melindungi Lu Shen, tetapi mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Lu Shen sebenarnya memiliki lebih banyak. Han Sanqian juga mengerutkan kening ketika mendengarnya.
Meskipun Lu Shen di depannya tidak membunuh atau membakar siapapun, dia sebenarnya telah menyebabkan orang lain berada dalam bahaya kematian berkali-kali. Ironisnya, dia bahkan tidak berpikir bahwa dia salah sebelumnya, apalagi Anda ingin dia berpikir bahwa dia terlalu berlebihan. Pukulan demi pukulan, tendangan demi tendangan, tidak peduli apapun, Lu Shen membayar kesalahan masa lalunya. Dia memiliki sikap yang baik, tidak pernah melawan, tidak pernah memarahi, dan bahkan tidak mengerang ketika dia terluka. Penduduk desa sebenarnya relatif sederhana. Meskipun mereka mencarinya untuk menyelesaikan masalah, mereka tidak pernah benar-benar membunuhnya. Tak lama kemudian, semuanya berakhir, dan Lu Shen berlumuran tanah dan darah. Bab 6234 Aku tahu aku salah. Jelas, Lian Hua dan kepala desa tua itu tahu bahwa anak mereka, yang tidak pernah tumbuh dewasa, tiba-tiba menyadari ketika dia benar-benar mengalami situasi di mana dia tidak punya tujuan dalam hidup. Atau, dengan kata lain, pada saat itu, dia telah tumbuh dewasa. Mereka tidak tahu apakah harus senang atau sedih. Hal yang membahagiakan adalah bahwa dia mungkin akhirnya tumbuh dewasa, tetapi hal yang menyedihkan adalah bahwa semuanya tampak sudah terlambat. Yang lebih menyedihkan adalah bahwa dia tumbuh dewasa setelah melakukan begitu banyak kesalahan, dan sulit bagi mereka untuk menerima pertumbuhan seperti ini karena mereka tidak memenuhi syarat untuk memaafkannya atas nama penduduk desa. Satu-satunya hal yang dapat mereka harapkan adalah bahwa setelah mereka memutuskan hubungan mereka dengannya dan dia berkeliaran di luar sendirian, kedewasaan ini dapat membantunya menjalani kehidupan yang lebih baik. Tidak ada yang mencarinya untuk melunasi hutang lagi, dan Lu Shen akhirnya mengangkat kepalanya dan melirik semua penduduk desa yang hadir. Lu Shen nakal di masa lalu dan menyebabkan banyak masalah bagi semua orang. Di sini, saya secara resmi meminta maaf kepada semua orang. Saya minta maaf. Namun, setiap orang punya konsekuensinya sendiri. Aku harap kalian tidak akan menyalahkan kesalahanku pada kakak dan ayahku di masa depan. Sekarang, kalian sudah selesai memukuliku, tetapi aku juga tahu bahwa kalian mungkin menghukumku dengan sangat ringan karena kita berasal dari desa yang sama, ayahku, atau kebaikan hati kalian. Secara teori, aku seharusnya dipukuli sampai mati oleh kalian. Pada titik ini, Lu Shen bersujud dengan berat kepada semua orang, kalian tidak memukuliku sampai mati, aku seharusnya bunuh diri, tetapi kurasa itu akan terlalu mudah bagiku. Aku telah melakukan begitu banyak kesalahan, tetapi pada akhirnya aku mendapatkan kelegaan yang begitu cepat, aku benar-benar tidak pantas mendapatkannya. Jadi, aku ingin hidup dan menggunakan rasa sakit yang kualami selama sisa hidupku untuk membayar hutang yang harus kubayar. Aku tidak punya keluarga sekarang, dan aku tidak punya tempat tinggal. Berkeliaran di luar pasti kasar dan terbuka, dan aku berada dalam bahaya yang ekstrim setiap saat. Dapat dikatakan bahwa aku menjalani hidup yang berlama-lama dan ketakutan. Dengan cara ini, paruh kedua kehidupan yang menyedihkan ini, kupikir itu akan membuat musuh senang dan para pembenci puas. Setelah mengatakan ini, Lu Shen menundukkan kepalanya lagi dan bersujud 2 kali lagi, menjadikannya 3 kali. Setelah itu, Lu Shen berdiri dan menatap Erhu, "Erhu, ikutlah denganku." Erhu tampak malu. Ia tidak ingin pergi karena ia tahu betapa menyedihkannya keadaan di luar sana. Bahkan bisa dikatakan mereka bisa mati kapan saja. Desa itu memiliki jimat kuning untuk memastikan mereka tidak akan diserang oleh orang-orang berpakaian hitam di siang hari, tetapi di luar sana sama sekali berbeda. Orang-orang berpakaian hitam akan mengambil nyawa mereka. Meskipun orang-orang berpakaian hitam telah dipukul mundur dan tidak berani memprovokasi Han Sanqian dan yang lainnya dalam jangka pendek, itu tidak berarti bahwa orang-orang berpakaian hitam tidak akan berurusan dengan mereka. Akan tetapi, dengan situasi penduduk desa saat ini, jelas bahwa tidak ada tempat baginya di desa itu. Selain itu, meskipun Lu Shen cukup jahat, ia masih sangat baik padanya. Melihat bahwa ia diusir dan diundang untuk pergi bersamanya, sulit baginya untuk menolak. Kuncinya adalah ia tidak bisa menolak. Setelah memikirkannya, Erhu mengangguk. Setelah itu, ia membantu Lu Shen untuk berjalan keluar. Han Sanqian berbicara saat ini, tunggu. Sebenarnya, Han Sanqian tidak bermaksud untuk mengalami situasi seperti itu hari ini.
Dia memenjarakan Lu Shen karena dia ingin dia perlahan menyadari kesalahannya dan melakukan perbaikan. Termasuk hari ini, setelah Lu Shen melihat ayahnya, dia sangat kasar padanya, tetapi dia tidak membunuhnya, dan bahkan memamerkan lotus kepadanya, hanya untuk mengalahkan psikologinya sepenuhnya. Setelah itu, biarkan dia bangun perlahan. Bahkan jika dia ingin memenggal kepalanya sekarang, itu sebenarnya untuk membuatnya takut. Han Sanqian akan menghentikan Algojo untuk memenggal kepalanya, tetapi sebelum menghentikannya, dia harus membuatnya sadar bahwa dia akan benar-benar mati. Tetapi yang tidak dia duga adalah lotus itu tiba-tiba menyerang terlebih dahulu. Lu Shen sekarang tahu bagaimana cara bertobat, yang pada dasarnya adalah apa yang dimaksud Han Sanqian. Secara teori, semuanya seharusnya berakhir. Namun, ketika penduduk desa menghitung semua kesalahan Lu Shen, Han Sanqian tahu betul bahwa semua yang seharusnya berakhir sebenarnya sulit untuk diakhiri. Atau dengan kata lain, dia sendiri tidak lagi memenuhi syarat untuk mengakhiri semuanya. Adalah hal yang baik bagi seorang anak yang hilang untuk kembali, tetapi mengapa seorang anak yang hilang memiliki kesempatan untuk kembali? Bab 6235 Apakah Anda memenuhi syarat? Orang baik yang telah melakukan hal-hal baik sepanjang hidupnya mungkin akan merusak reputasinya karena satu hal. Orang-orang akan mengkritiknya dan mencoba segala cara untuk menghukumnya. Tetapi apapun yang terjadi, kemungkinan besar dia akan dimasukkan dalam daftar orang jahat. Tetapi orang jahat yang telah melakukan hal-hal jahat sepanjang hidupnya mungkin akan sadar pada titik tertentu dan diterima oleh orang lain lagi. Bahkan jika dia melakukan sesuatu yang baik, orang-orang akan mengatakan bahwa orang ini pada dasarnya tidak jahat. Pada akhirnya, lebih mudah bagi orang untuk memaafkannya. Memaafkannya lebih mudah daripada memaafkan orang baik karena melakukan kesalahan. Ini adalah tragedi, tetapi ini adalah fakta yang tidak dapat dibantah. Setidaknya, ini adalah kasus dalam banyak kasus. Sang Buddha berkata bahwa jika Anda meletakkan pisau jagal Anda akan menjadi seorang Buddha. Tetapi saya pikir itu tidak sepenuhnya benar. Saya dapat mengatakan di sini bahwa Lu Shen telah melakukan kesalahan. Beri dia kesempatan untuk berubah dan memulai hidup baru. Saya yakin tidak seorang pun di sini akan keberatan. Dari sudut pandang publik, kalian akan memberikan wajah ini kepadaku, dan dari sudut pandang pribadi, kalian juga akan memberikan wajah ini kepada kepala desa kalian. Ini awalnya adalah rencanaku sendiri. Namun, setelah mendengarkan bukti-bukti yang kalian sebutkan, aku tahu betul bahwa aku tidak dapat merencanakan dengan cara ini, dan aku tidak dapat membuat keputusan apapun dengan cara ini. Jangan menasihati orang lain untuk berbuat baik tanpa mengetahui pengalaman mereka sendiri. Karena itu, aku memberi tahu semua orang tentang rencanaku semula, dan sekarang aku juga memberi tahu semua orang dengan jelas bahwa semua ini tidak penting. Mulai sekarang, masa depan Lu Shen adalah waktu bagi kalian untuk benar-benar memutuskan sendiri. Setelah berbicara, Han Sanqian menatap Lian Hua dan kepala desa tua itu. Tentu saja, pernyataan kalian sebelumnya bahwa kalian ingin memutuskan hubungan dengannya untuk menyelamatkan nyawa Lu Shen tidak penting sekarang. Karena Han Sanqian tidak pernah berpikir untuk mengambil nyawa Lu Shen, tentu saja, syarat-syarat permohonan Lian Hua dan kepala desa tua itu juga dapat dianggap tidak penting. Sekarang, kalian semua dapat memutuskan nasib masa depan Lu Shen berdasarkan hati nurani kalian sendiri. Mendengar ini, kepala desa tua dan Lian Hua saling memandang dengan sedikit terkejut, dan semua penduduk desa juga agak terkejut. Bagaimanapun, mereka tidak menyangka bahwa semuanya akan berakhir seperti ini, dan mereka tidak menyangka akan ada perubahan seperti itu. Kata-kata Han Sanqian pada dasarnya mengungkapkan makna yang sangat jelas. Meskipun agak bertele-tele, semua orang mengerti bahwa Han Sanqian memberi mereka kekuatan untuk membuat keputusan mereka sendiri. Tidak perlu mempertimbangkan aspek apapun, apalagi pihak Han Sanqian. Selesaikan sendiri urusan desa Anda. Karena Tuan Han meminta desa kami untuk memutuskan sendiri, maka saya pikir itu harus diputuskan oleh kepala desa. Seorang penduduk desa berkata. Kepala desa tua itu menggelengkan kepalanya dan mendesah, Lu Shen adalah anakku. Jika seorang anak tidak berpendidikan baik, itu adalah kesalahan ayahnya. Awalnya saya pikir Lu Shen tidak melakukan banyak kesalahan,
Tetapi setelah Anda mendaftarkannya hari ini, saya menemukan bahwa anak ini memiliki begitu banyak hal untuk disembunyikan dari kita. Hal-hal ini tercantum bersama-sama, hanya mendengarkannya saja sudah cukup untuk membuat orang mati rasa, belum lagi hal-hal lainnya. Sebagai seorang ayah, saya salah, dan sebagai kepala desa, saya juga salah. Karena itu, saya tidak punya muka untuk menjadi kepala desa lagi. Saya resmi mengundurkan diri, dan keluarga Lu. Selama saya adalah keturunan keluarga Lu, tidak seorang pun dapat terlibat dalam posisi ini. Hanya saja saat ini ada begitu banyak bencana. Saya akan bertindak sementara sebagai kepala sementara untuk 1 malam, dan kita akan membuat pilihan baru setelah kita pergi ke Istana Air. Adapun bagaimana menghadapi anak pemberontak ini, tolong jangan meminta nasihat saya lagi. Saya benar-benar tidak mampu kehilangan orang ini. Setelah berbicara, kepala desa tua itu memalingkan mukanya. Dia mengatakan yang sebenarnya. Dia benar-benar tidak punya muka untuk menghadapi apapun tentang Lu Shen lagi. Lian Hua juga berkata, ayahku benar. Mengenai bagaimana cara menghadapi Lu Shen, kami di keluarga Lu tidak punya hak, jadi aku harap kamu yang akan mengambil keputusan. Tentu saja, aku juga berharap semua orang akan mengambil keputusan yang adil. Jangan menghakimi karena ayahku atau karena aku. Ikuti saja pikiran batinmu yang paling jujur.